Di sebuah lembah sunyi, di mana angin berdesir membawa bau tanah dan bara, pernah berdiri sebuah kerajaan yang megah. Istana rajanya berkilau emas, tapi hatinya hitam, hitam seperti malam tanpa cahaya. Dialah raja yang menuhankan dirinya. Dengan setiap perintahnya, manusia berlutut. Ia ingin disebut Tuhan, ingin sujud diberikan padanya. Dan siapapun yang menolak akan dihapus, dibakar, dan dilupakan. Namun di antara rakyat yang tertindas itu, bangkit seorang pemuda. Bukan bangsawan, bukan prajurit, hanya seorang anak muda yang menyimpan sesuatu lebih berharga dari seluruh emas di kerajaan itu, yaitu iman. Malam demi malam, ia berdoa dalam sepi. Ya Allah, kuatkan aku dalam kebenaran, walau dunia menolak namamu. Ia tahu, doa itu akan membuatnya diburu. Tapi ia juga tahu, lebih baik mati dalam keyakinan daripada hidup dalam penyembahan kepada manusia. Hingga suatu malam, mereka datang. Pasukan kerajaan menyeretnya dari rumah kecilnya. Tangan terikat, tubuh dipukul, tapi matanya tak pernah menunduk. Ia dibawa ke haula besar, di hadapan singgasana raja yang duduk angkuh di atas permadani merah. Katakan, seru raja itu dengan suara menggelegar. Siapa Tuhanmu? Pemuda itu diam. Lalu dengan napas berat tapi mantap, ia menjawab, Tuhanku adalah Allah, Tuhan yang menciptakanmu dan aku. Para penjaga marah, mereka memukulinya, menyeretnya ke halaman, tapi pemuda itu tersenyum di tengah luka. Ia tahu, rasa sakit di dunia tak sebanding dengan nikmat di akhirat. Raja pun memerintahkan hal yang lebih mengerikan. Buatkan parit besar di tengah kota. Katanya, isi dengan kayu dan minyak. Hari ini, aku akan membakar semua yang berani menyebut nama Allah. Maka dibuatlah parit besar. Kayu disusun setinggi dada manusia. Minyak dituang dan api dinyalakan. Langit memerah. Asapnya menjulang ke atas seperti doa yang terbalik. Di sekeliling parit, ratusan orang beriman berdiri. Di wajah mereka ada rasa takut, tapi juga keyakinan. Karena mereka tahu, tak ada jalan mundur untuk hati yang telah mengenal Allah. Satu persatu mereka dipanggil. Sujudlah kepada raja, maka kau akan selamat. Tapi setiap kali kalimat itu diucapkan, mereka hanya menggeleng, menatap langit, dan berkata, La ilaha illallah. Api menyambar, tubuh-tubuh jatuh, tapi tak ada jerit ketakutan. Hanya zikir, hanya suara iman yang tidak bisa dibakar. Di antara mereka ada seorang ibu muda. Di tangannya bayi kecil menangis lirih. Air matanya menetes, bukan karena takut mati, tapi karena ia tidak ingin anaknya merasakan panasnya api. Ia menatap kobaran itu, menatap pasukan yang menunggu perintah. Lalu ia ragu sejenak. Tapi tiba-tiba, dari pelukan itu bayi kecilnya berbicara. Suaranya lembut, namun menembus hati semua yang mendengarnya. Ibu, sabarlah karena engkau berada di atas kebenaran. Tangisan berhenti, ibu itu menutup matanya, lalu melangkah perlahan ke depan. Dan saat ia terjun bersama bayinya, langit bergetar. Api itu bukan lagi neraka bagi mereka, tapi gerbang menuju surga. Di atas singgasananya, sang raja tertawa puas. Tapi beberapa saksi yang masih hidup bersumpah. Mereka melihat sesuatu di antara asap dan bara. Cahaya, seperti bintang yang turun, menelan api dan mengangkat jiwa-jiwa itu ke langit. Tak lama kemudian, kerajaan itu runtuh, dan nama rajanya hilang di telan waktu.
Tapi nama-nama orang beriman itu masih disebut dalam kitab Allah, dalam surah Al-Buruj. Allah berfirman, "Dibinasakanlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi penuh bahan bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, menyaksikan orang-orang beriman disiksa. Mereka tidak menyiksa mereka, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji." Quran Surat Al-Buruj ayat 4-8. Malam itu api padam, tapi bara keimanan itu tetap menyala dalam setiap hati mukmin yang membaca kisah ini. Karena mereka telah menunjukkan bahwa iman sejati tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibakar, dan tidak bisa ditaklukkan. Dan mungkin di tengah dunia kita hari ini, di antara kebisingan dan dosa, ada bara kecil di dalam hati kita, menunggu untuk menyala, seperti iman mereka di lembah itu. Maka berbahagialah bagi mereka yang memilih Allah, meski dunia menentangnya.